Sebelum Filsafat, penulis Fahrudin Faiz, penerbit MJS Press. Buku ini terdiri dari 15 bab. Bab yang pertama, apa itu filsafat? Perihal membincangkan filsafat adalah perihal membincangkan manusia. Manusia salah satu makhluk hidup penghuni sebuah planet bernama Bumi. Kedudukannya begitu istimewa karena ia ada dan berdiam di muka bumi dengan bekal yang begitu istimewa, yakni akal budi. Manusia dengan akal budinya mampu mendominasi dan mendikte warna serta corak kehidupan di muka bumi. Manusia satu-satunya makhluk yang menyadari keberadaannya serta mempertanyakan asal-muasal kejadian dirinya dan alam di sekelilingnya. Manusia makhluk yang setiap hari berjuang menghadapi takdir semesta untuk menentukan corak hidupnya sendiri, serta merancang dan memperjuangkan cita-citanya sendiri, berbeda dengan penghuni bumi lainnya. Animal rationale, binatang yang berakal budi, binatang yang berpikir. Itulah kata para pemikir besar, jati diri asasi manusia apabila dibandingkan makhluk lain di muka bumi. Ada banyak teori atau konsep mengenai hakikat manusia, tetapi predikat manusia sebagai binatang yang berakal budi kiranya lebih objektif. Predikat tersebut juga tepat jika dipakai untuk menyebut esensi makhluk yang bernama manusia. Bukankah semua konsep dan teori yang berbicara tentang manusia itu pada hakikatnya adalah hasil kreasi akal budi itu sendiri? Dengan akal budi, kesadaran diri, dan hasratnya untuk memahami keberadaan dirinya di muka bumi, manusia kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang paling mendasar mengenai dirinya sendiri. Siapa sebenarnya aku? Mengapa aku ada di muka bumi ini? Keberadaan aku ini kebetulan atau merupakan bagian dari satu rancangan besar kehidupan? Atau jangan-jangan dirancang oleh sesuatu di luar diriku? Apa yang harus dan tidak harus aku lakukan? Bagaimana caraku mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku? Apa jaminan bahwa cara aku menggunakan pikiran ini benar? Bagaimana aku menguji kebenaran jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku yang disediakan oleh lingkungan di sekelilingku? Dan seterusnya, sampai ribuan, bahkan mungkin jutaan pertanyaan yang tentang hakikat hidup maupun kehidupan manusia. Maka manusia pun memulai sebuah petualangan luar biasa, filsafat. Filsafat adalah kisah pergumulan dan perjuangan manusia dalam memahami dunia dan eksistensi serta esensi hidupnya. Begitu akal dan pikiran manusia berfungsi, saat itu pula aktivitas kefilsafatan dimulai. Begitu seorang anak lahir dan akalnya tumbuh sempurna, ia pun akan mulai mempertanyakan apapun di sekelilingnya. Pada saat itulah aktivitas kefilsafatan dimulai. Pergumulan dan perjuangan ini dapat dikatakan sangat menantang dan luar biasa. Tidak banyak orang yang sanggup memelihara stamina dan intelektualnya dalam mengejar jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dasar kehidupan. Banyak di antaranya yang kemudian menyerah dan menerima begitu saja jawaban-jawaban yang disiapkan oleh dunia sosial dan budayanya atau tradisinya. Dalam perkembangannya, ia cenderung memilih mengejar hal-hal lain yang menurutnya lebih mudah. Hidup tanpa bertanya, dinikmati saja apa adanya, dijalani saja tanpa mengejar makna. Bagi banyak pengkaji filsafat, peradaban dunia pertama yang mampu melahirkan keadaan rasional filosofis secara masif adalah peradaban Yunani kuno. Peradaban rasional tersebut lahir dengan mendobrak penjara mitologi yang menjadi modus berpikir masyarakat sebelum kelahiran filsafat. Ahli sejarah Yunani, Herodotus 484-424 sebelum Masehi, dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah berfilsafat. Adapun kata filosof yang secara etimologis berarti pecinta kebijaksanaan. Konon berasal dari Pitagoras 582-500 sebelum Masehi. Dalam perkembangannya, baik kata filsafat maupun filosof banyak digunakan dalam tulisan murid-murid Sokrates. Sangat memungkinkan juga bahwa Sokrates sendiri adalah orang pertama yang banyak menggunakan istilah-istilah tersebut dalam kesehariannya. Filsafat berawal dari satu asumsi yang diungkapkan kali pertama oleh Sokrates 470-399 sebelum Masehi, bahwa an anaximin life is not wrong living. Hidup yang tidak diuji adalah hidup yang tidak berharga. Dan while hard thinking about important issues disturb, it also consoles.
Meskipun berpikir mendalam tentang hal-hal penting itu menyusahkan, tetapi ia juga menyenangkan. Filsafat sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi, sekitar 2500 tahun yang lalu, dimulai dengan ketakjuban terhadap misteri dan keunikan dunia. Filsafat dimulai dengan keheranan untuk mencari kebenaran dan kebijaksanaan, serta berakhir dalam hidup bermartabat dengan memiliki integritas intelektual dan moral. Filsafat dikenal sebagai kajian terhadap problem-problem dasar dan umum, seperti realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, bahasa, dan sebagainya. Pembeda filsafat dengan disiplin adalah cara filsafat dalam mendekati problem-problemnya melalui jalur kritis, sistematis, dan berlandaskan argumen-argumen rasional. Filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Filsafat merupakan perenungan dan telaah terhadap pertanyaan-pertanyaan paling penting mengenai segala hal, sehingga berakhir dalam satu visi hidup yang menyeluruh dan utuh. Filsafat menggunakan seluruh potensi akal budi manusia dalam aktivitasnya mencari jawaban-jawaban terhadap berbagai problem dasar kehidupan manusia. Filsafat bersifat revolusioner sebab ia sering menghadirkan gugatan-gugatan terhadap pemikiran dan tradisi yang diterima begitu saja. Filsafat tidak jarang melawan arus dan pandangan mayoritas karena pandangan mayoritas seringkali penuh dengan bias-bias masa lalu yang tidak selalu relevan dengan masa kini. Filsafat sering menghadirkan kebenaran baru yang lebih dalam dan lebih baik sehingga menggoyang status quo dan menuntut untuk menolak atau menyisihkan beberapa keyakinan hidup yang diyakini tanpa mempertimbangkan rasional. Tentu saja pengalaman semacam ini tidak selalu menyenangkan, bahkan lebih sering menyakitkan. Pengembaraan intelektual yang dipromosikan oleh filsafat itu bersifat membebaskan, menghindarkan seseorang dari prasangka, ketertipuan, kekeliruan, dan sebagainya. Seorang filosof, Bertrand Russell, menyatakan, mereka yang tidak pernah hanyut dalam aliran filsafat akan menjalani hidupnya terpenjara dalam prasangka-prasangka yang lahir dari anggapan umum, dari kepercayaan-kepercayaan pada suatu era atau satu negara, serta dari keyakinan-keyakinan yang berkembang dalam pikirannya tanpa disertai dan dipahami dulu melalui akal sehatnya secara merdeka. Lalu kesimpulannya, apa itu filsafat? Sekedar kajian yang kritis dan irasional saja. Muhammad Hatta dalam bukunya Alam Pikiran Yunani mengemukakan bahwa pengertian filsafat itu tidak usah dibicarakan karena apabila seorang telah banyak membaca atau mempelajari filsafat, orang itu dengan sendirinya akan mengerti apa yang dimaksud filsafat. Masih menurut Hatta, lebih mudah untuk menyebut karakter berpikir filosofis daripada dibingungkan oleh definisi filsafat yang dirumuskan dengan berbeda-beda oleh para filosof. Karakter yang dimaksud adalah merentangkan pikiran hingga sejauh-jauhnya tentang suatu keadaan atau hal yang nyata. Lebih jauh lagi bisa dikatakan bahwa sebenarnya tidak semua membaca dan mempelajari filsafat. Siapapun yang berfilsafat akan melakukan refleksi rasional dan radikal terhadap hidup dan kehidupannya. Ia pasti akan memahami apa itu filsafat dan apa yang dimaksud dengan kata filsafat, meskipun tanpa harus merumuskannya dalam rentetan kata-kata. Berpikir, berefleksi, dan merenunglah. Pahami hidupmu dan ujilah pengetahuan serta keyakinanmu. Maka kamu akan mengerti apa itu filsafat. Karena sebenarnya aktivitas-aktivitas itulah yang disebut sebagai berfilsafat. Bab yang kedua, mengapa harus filsafat? Kita mungkin harus kembali mempertanyakan mengapa kesan banyak orang terhadap filsafat seringkali artifisial. Filsafat sering dipandang sebagai bidang eksklusif yang tidak sembarang orang bisa memahaminya. Filsafat juga sering dilihat sebagai satu dunia yang mahal atau ekspensif, kadang dianggap mewah atau eksklusif, dan kadang dianggap khusus atau elit. Satu dunia yang sekali dipuji dan diidealkan, tetapi jarang pula dihujat dan disesatkan. Apalagi jika dikaitkan dengan logika ekonomi yang menjadi dasar berpikir manusia masa kini. Filsafat bisa dikatakan sebagai makhluk asing yang tidak memberikan profit apapun selain pembingungan. Filsafat bagi sebagian besar orang identik dengan kata ruwet, mengada-ada, tidak mau diatur, ingin menang sendiri, mengacaukan ketertiban, dan anti-spiritualitas atau agama. Filsafat juga identik dengan gambaran-gambaran tentang filosof sebagai seorang tukang debat yang tidak mau disalahkan.
orang kurang kerjaan yang membahas hal-hal yang sudah jelas, atau orang yang hidupnya kacau, berambut gondrong, jarang mandi, dan menyebalkan. Filsafat pada hakikatnya adalah sebuah tantangan. Tantangan untuk tidak hidup secara mekanis, ikut-ikutan, taklid, dan mengalir, tanpa tahu kemana, untuk apa, dan mengapa. Seorang empu filsafat yang bernama Socrates pernah mengatakan satu jargon yang sangat dikenal di dunia filsafat, yaitu the unexamined life is not worth living. Hidup yang tidak diuji adalah kehidupan yang tidak berharga. Hidup tidak boleh dibiarkan mengalir begitu saja, tidak boleh dibiarkan berjalan apa adanya tanpa tahu harus kemana atau untuk apa dan mengapa harus demikian. Hidup harus diuji, diketahui, direncanakan, dan dipahami. Kemudian, hidup harus dijalankan dalam alternatif terbaiknya. Nah, cara paling jitu untuk menguji hidup itulah yang menjadi bidikan utama filsafat. Louis O. Katzoff dalam pengantar filsafatnya berkata, filsafat membawa kita kepada pemahaman. Sementara itu, pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Tantangan untuk menguji hidup tampaknya semakin menemukan relevansinya pada saat ini. Zaman ketika kemajuan teknologi dan globalisasi informasi tidak hanya menjadi santapan sehari-hari manusia, tetapi juga telah menyetir hampir semua aspek kehidupan manusia. Hampir semua orang pada masa kini setiap hari disetir kemauan, keinginan, sampai kebutuhannya oleh media-media informasi, baik yang berskala lokal, regional, nasional, maupun global. Siapakah aku? Mengapakah aku ada? Apa bedanya aku dengan yang lain? Untuk apa aku hidup? Bagaimana aku harus hidup? Dari mana asalku? Kemana nantinya tujuanku? Apa yang harus dan tidak boleh aku lakukan? Sudah tepatkah tindakan yang aku lakukan selama ini? Benarkah pengetahuanku tentang hidup yang aku punyai selama ini? Pada umumnya, pertanyaan-pertanyaan itulah yang biasanya dilacak jawabannya secara serius oleh para filosof untuk menguji hidup mereka. Berbagai jawaban telah filosof berikan terhadap pertanyaan tersebut. Sekarang giliran kita untuk menjawabnya. Jangan takut atau merasa tidak mampu, karena sebenarnya setiap orang mampu melakukannya. Jangan takut atau minder membaca atau melihat berbagai pandangan yang serba tinggi, serba ruwet, atau serba jelimet yang diberikan oleh para filosof terhadap kehidupan mereka masing-masing. Kitalah yang paling tahu tentang kehidupan kita sendiri, bukan mereka. Jalanilah ujian ini untuk kehidupan kita sendiri, karena dengan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, berarti kita sudah mulai membuat hidup kita sendiri berharga, lebih bermakna. Jadilah filosof, setidaknya filosof tentang diri kita sendiri. Kenalilah dirimu, kata Socrates lagi. Maka, kehadiran filsafat sebenarnya adalah untuk menantang kita. Beranikah kita mempertanyakan dan menguji kembali segala hal yang selama ini kita anggap sudah semestinya begitu? Meskipun kelihatannya sederhana, apabila ditelaah dengan lebih mendalam, orang akan menyadari bahwa sekedar semboyan ujilah hidupmu tersebut tidak sederhana redaksinya. Dalam sejarah, kita akan melihat bahwa slogan sederhana itu bisa menjungkir balikan tatanan kehidupan manusia yang dianggap telah mapan. Walaupun sebenarnya tujuan akhir dari penjungkir balikan tersebut, seperti yang dimaui oleh Socrates sendiri, adalah untuk membawa dunia menuju ke arah ketertiban yang tingkatannya lebih tinggi. Ketertiban yang diiringi dengan kesadaran serta kepedulian dan pemahaman manusia terhadap kehidupan mereka sendiri. Manusia tidak boleh hidup hanya dengan mengandalkan rutinitas. Ikut apa kata orang, merasa tahu padahal tidak tahu, dan merasa bisa padahal belum tentu. Manusia harus disadarkan dan dibangunkan dari keseharian yang membuat mereka terlena atau tidak suka ambil pusing terlalu dalam atas segala hal yang mereka lakukan dan pikirkan. Manusia harus digugah dari ketenggelaman mereka dalam kesibukan duniawi yang membuat mereka tidak lagi peka terhadap baik buruk, benar salah, serta layak tidaknya apa yang mereka pikirkan, lakukan, dan angankan. Dengan melakukan relevasi terhadap hidup seperti itulah manusia akan menemukan kebermaknaan kehidupannya. Bukan sekedar menjadi komponen dalam kehidupan dalam sebuah mesin besar yang tidak punya nilai tawar dan nilai pilih, selain hanya ikut berjalan sesuai program tertentu yang telah dipatenkan. Bermaknanya hidup dan berharganya hidup, itulah kiranya tawaran paling menarik dari makhluk yang bernama filsafat.
Tawaran tersebut jangan dianggap remeh karena kebermaknaan hidup ini sangat esensial bagi manusia. Seseorang itu bisa disebut sebagai manusia atau bukan, sebenarnya terletak dalam bagaimana ia bisa memberi makna kepada kehidupannya sendiri dan hidup dalam kebermaknaan itu. Kebermaknaan itulah yang paling asasi yang membedakan manusia dengan binatang. Melalui kemampuan bermakna seperti itulah manusia juga diharapkan mampu melepaskan dirinya dan jeratan mekanisasi hidup dan cara pandang maupun perilaku yang stereotip tentang hidup. Kemiskinan, kekayaan, ketertindasan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesedihan adalah kehidupan pada dasarnya adalah persoalan pemaknaan hidup, bagaimana manusia memaknai hidupnya sendiri. Untuk bisa melakukannya, filsafat menawarkan dirinya sebagai kendaraan. Kenalilah dirimu. Bab yang ketiga, siapa yang butuh filsafat? Untuk memahami pentingnya filsafat dan mengapa setiap orang membutuhkannya, ada baiknya kita membaca transkrip kuliah Ayn Rand, seorang filosof novelis kelahiran Rusia yang tinggal di Amerika. Suatu ketika Ayn Rand memberikan kuliah yang berjudul Filosofi, Who Need It? Filosofi, siapa yang butuh? Kepada wisudawan dari The United States Military Academy di West Point, New York pada 6 Maret 1974. Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan posisi dan proporsi filsafat dalam kehidupan. Berikut beberapa potongan ceramahnya. Karena aku adalah seorang penulis fiksi, maka baiklah kita mulai saja dengan sebuah cerita pendek. Seandainya kalian adalah seorang astronot yang pesawat luar angkasanya lepas kendali dan terempas ke satu planet yang tidak dikenal. Kemudian kalian bangun kembali dari pingsan dan menyadari bahwa diri kalian tidak terluka parah. 3 pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kalian adalah, di manakah aku? Bagaimana aku mencari tahu tentang kondisi sekelilingku? Apa yang harus aku lakukan? Di sana kalian melihat banyak tanaman asing karena ternyata ada udara. Cahaya matahari terlihat agak redup dan dingin dibandingkan yang kalian alami selama ini. Kalian selalu menengok ke atas ke arah langit, tetapi sudahlah, kalian tiba-tiba memiliki pikiran seperti ini. Kalau tidak melihat, aku tidak akan tahu bahwa aku sudah sangat jauh dari bumi dan tidak mungkin kembali. Jadi selama ini aku tidak tahu. Aku masih bisa memiliki harapan sekaligus bisa merasa senang, meskipun sebenarnya harapan tersebut keliru. Kalian mengamati kembali perlengkapan pesawat kalian. Perlengkapan pesawat itu rusak, tetapi kalian tidak tahu seberapa parahnya. Lalu kalian juga tiba-tiba berpikir, bagaimana aku bisa percaya kepada perlengkapan pesawat ini? Bagaimana aku bisa percaya kalau perlengkapan ini justru tidak akan menyesatkanku? Bagaimana aku tahu apakah perlengkapan ini akan bisa dipakai di dunia berbeda? Lalu kalian pun menjauh dari peralatan tersebut. Sekarang kalian merasa heran, mengapa kalian akhirnya tidak ingin melakukan apapun? Kelihatannya jauh lebih aman hanya dengan menunggu sesuatu terjadi. Entah bagaimana. Kalian meyakinkan diri bahwa lebih baik untuk tidak mengotak-atik pesawat tersebut. Dari kejauhan, kalian melihat sejenis makhluk hidup mendekat. Kalian tidak tahu apakah makhluk itu manusia atau bukan, tetapi makhluk itu berjalan dengan 2 kaki. Akhirnya kalian memutuskan bahwa makhluk itulah yang akan memberi tahu kalian apa yang harus dilakukan. Berita tentang kalian pun akhirnya tidak terdengar lagi. Menurut kalian ini fantasi, bukan? Kalian tidak akan berlaku seperti itu dan tidak akan ada seorang astronot pun yang berlaku seperti itu, bukan? Namun ini adalah cara yang dipakai oleh sebagian besar manusia dalam kehidupannya di bumi ini. Sebagian besar manusia menghabiskan waktu untuk berusaha menghindari 3 pertanyaan yang jawabannya menjadi dasar bagi setiap pemikiran, perasaan, dan tindakan, baik pada saat sadar maupun tidak, yaitu siapakah aku, bagaimana aku tahu siapa aku, apa yang harus aku lakukan. Ketika telah cukup dewasa, mereka merasa bahwa mereka mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di manakah aku? Jawabannya adalah misalnya New York. Bagaimana aku mengetahuinya? Ya tahu dengan sendirinya. Apa yang harus aku lakukan? Dalam hal ini jawabannya tidak pasti, tetapi biasanya jawabannya adalah apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kesulitan yang dihadapi banyak orang dalam hidupnya secara umum kelihatannya disebabkan mereka tidak terlalu aktif, tidak terlalu percaya diri, tidak terlalu senang. Jika seringkali mereka merasakan takut tanpa sebab serta rasa bersalah yang tidak jelas, yang tidak dapat mereka jelaskan atau mereka hindari. Mereka tidak pernah menemukan fakta bahwa segala kesulitan tersebut datang dari 3 pertanyaan di atas.
yang tidak terjawab dan hanya ada satu ilmu yang bisa menjawabnya, filsafat. Filsafat mengkaji karakter fundamental eksistensi manusia dan hubungan manusia dengan semua eksistensi yang lain. Sebagai bidang yang berbeda dengan ilmu-ilmu tertentu yang hanya berhubungan dengan aspek tertentu dari eksistensi, filsafat berhubungan dengan semua aspek dan semua aspek alam semesta. Filsafat menyangkut segala hal yang eksis. Dalam dunia pemikiran, ilmu-ilmu tertentu adalah pohon-pohon, sedangkan filsafat adalah tanah yang memungkinkan adanya satu hutan. Filsafat tidak akan memberitahu kalian misalnya apakah kalian di New York atau Zanzibar, meskipun filsafat mungkin memberikan sarana untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun filsafat akan memberitahu kepada kalian apakah kalian berada di suatu alam yang diatur oleh hukum-hukum alam sehingga bergerak stabil, pasti dan absolut, serta bisa diketahui, atau kalian berada di satu dunia kacau yang tidak mungkin bisa dipahami, yang berisi keajaiban demi keajaiban tidak terjelaskan, yang tidak bisa diramalkan, dalam perubahan yang kacau, yang akalmu sama sekali tidak berdaya memahaminya. Apakah alam atau dunia ini tidak ada hubungannya dengan orang yang mengamati atau justru keberadaannya ditentukan oleh sang pengamat? Apakah alam atau dunia tersebut objek ataukah subjek dari kesadaran manusia? Apakah alam atau dunia itu seperti apa adanya ataukah mereka bisa berubah oleh perubahan kesadaran kalian, misalnya oleh harapan kalian? Jenis-jenis tindakan kalian, juga ambisi kalian akan berbeda sesuai dengan jawaban yang kalian temukan. Jawaban-jawaban tersebut merupakan ranah metafisika, satu kajian terhadap eksistensi apa adanya. Atau seperti kata Aristoteles, being qua being. Satu cabang filsafat yang paling dasar. Apapun kesimpulan yang nantinya kalian capai, kalian akan berhadapan dengan keharusan untuk menjawab pertanyaan lain sebagai implikasinya. Bagaimana aku mengetahui hal itu? Karena manusia itu tidak maha tahu atau kebal dari kesalahan. Kalian harus menunjukkan apa yang kalian nyatakan sebagai pengetahuan tersebut dan membuktikan validitas dari kesimpulan kalian. Apakah seseorang mendapatkan pengetahuan melalui satu proses bernalar atau melalui ilham yang langsung dari kekuatan supernatural tersebut? Apakah akal itu satu kemampuan yang mengidentifikasi dan menyatukan bahan-bahan yang berasal dari indera manusia? Ataukah akal itu berasal hal-hal dari ide bawaan yang ditanamkan sebelum ia lahir? Apakah akal mampu menangkap realitas ataukah manusia memiliki kemampuan kognitif lain yang lebih hebat dibandingkan akal? Dapatkah manusia mendapatkan kepastian atau ia ditakdirkan untuk selalu berada dalam keraguan? Sejauh mana kalian percaya diri dan sukses akan berbeda sesuai dengan jawaban yang kalian terima dalam ranah ini. Jawaban-jawaban ini berada dalam ranah epistemologi, teori pengetahuan yang mengkaji perangkat pemahaman manusia. Dua cabang di atas, metafisika dan epistemologi, adalah basis teoretis dari filsafat. Cabang yang ketiga, etika, bisa dianggap sebagai teknologinya. Etika tidak bisa diterapkan pada segala yang ada. Etika hanya bisa diterapkan kepada manusia. Etika berkaitan dengan segala aspek hidup manusia, meliputi karakter, tindakan, nilai-nilai, serta hubungannya dengan seluruh eksistensi. Etika atau moralitas menentukan aturan nilai untuk membimbing pilihan dan tindakan manusia, yaitu pilihan dan tindakan yang menentukan isi hidupnya. Sebagaimana astronot dalam cerita di atas yang tidak tahu apa yang seharusnya ia lakukan, karena ia menolak untuk tahu di mana ia berada dan bagaimana ia bisa mengetahuinya. Maka kalian tidak bisa tahu apa yang dapat kalian lakukan sampai kalian tahu sifat-sifat alam semesta yang berhubungan dengan kalian, sifat-sifat perangkat kognitif kalian, sekaligus sifat-sifat kalian sendiri. Sebelum kalian sampai pada ranah etika, kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh metafisika dan epistemologi, seperti apakah manusia itu makhluk rasional yang dengan rasionalitasnya mampu berhubungan dengan realitas, ataukah ia adalah makhluk buta yang tidak jelas, satu makhluk yang terus-menerus digempur oleh perubahan. Apakah kemajuan dan kesenangan itu bisa dinikmati oleh manusia di atas bumi, ataukah ia ditakdirkan mengalami kegagalan dan ketidakenakan? Berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, kalian bisa melanjutkan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam ranah etika, seperti apakah yang baik atau buruk untuk manusia? Mengapa? Haruskah manusia itu secara khusus hanya memperhatikan pencarian kesenangan ataukah sekedar menghindari dari penderitaan? Apakah manusia harus menjadikan kepuasan diri atau kehancuran diri sebagai tujuan hidupnya? Haruskah manusia mengedepankan nilai-nilai hidupnya, ataukah ia harus meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri?
Apakah manusia harus mencari kebahagiaan ataukah pengorbanan diri? Aku tidak perlu menyebut konsekuensinya. Dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas, kalian bisa melihatnya sendiri di mana-mana dalam diri kalian sendiri dan di sekeliling kalian. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh etika menentukan bagaimana manusia memperlakukan manusia yang lain. Hal itu menentukan keberadaan cabang filsafat yang keempat, politik. Politik menentukan prinsip-prinsip satu sistem sosial yang tepat. Sebagai satu contoh, filsafat politik tidak akan menentukan berapa banyak BBM yang layak untuk diberikan kepada kalian pada hari apa diberikan. Namun ia membahas apakah pemerintah memiliki hak untuk menentukan rasio pemberian BBM yang tepat. Cabang filsafat yang kelima dan terakhir adalah estetika. Sebuah kajian tentang seni yang didasarkan pada metafisika, epistemologi, dan etika. Seni berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan penyegaran rohani manusia. Sekarang mungkin di antara kalian ada yang berkomentar, sebagaimana banyak orang. Aku tidak akan berpikir tentang hal-hal abstrak itu. Aku hanya akan mengurusi hal-hal konkret dan jelas dalam kehidupan nyata. Apa gunanya filsafat bagiku? Jawabanku, gunanya adalah untuk bisa mengurusi hal-hal konkret dan jelas dalam kehidupan nyata tersebut, yakni untuk memungkinkan seorang bisa hidup di muka bumi ini. Kalian mungkin berkata sebagaimana sebagian besar orang bahwa kalian selama ini tidak pernah berurusan dengan filsafat. Aku akan meminta kalian untuk mengevaluasi pernyataan tersebut. Pernahkah kalian berpikir atau berkata seperti ini? Jangan terlalu yakin, tidak ada sesuatu pun yang pasti. Kalian akan mendapati ide yang ini berasal dari pemikiran David Hume dan banyak filosof lain. Meskipun kalian mungkin belum pernah mendengar tentang mereka, atau kalian pikir ini mungkin bagus dalam teori, tetapi tidak akan berjalan dengan praktiknya. Kalian akan menemukan ide ini dari Plato, atau hal itu buruk untuk dilakukan. Tetapi kita hanya manusia biasa. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Kalian akan mendapatkan ide tersebut dari Augustinus. Atau juga mungkin hal ini benar bagimu, tetapi tidak bagiku. Kalian akan menemukan ide tersebut dari William James. Atau aku tidak bisa membuktikannya, tetapi aku merasa hal itu benar. Ide ini dari Kant. Atau hal ini logis, tetapi logika itu berbeda dengan kenyataannya. Juga hal ini buruk karena egois. Kalian juga mendapatkannya dari Kant. Pernahkah kalian mendengar seorang aktivis berkata, tindakan lebih dulu, berpikir belakangan? Ide ini berasal dari John Dewey. Beberapa orang mungkin menjawab, tentu aku pernah berkata seperti itu beberapa kali, tetapi aku tidak mempercayai ide-ide tersebut secara terus-menerus. Ide-ide itu mungkin benar kemarin, tetapi tidak hari ini. Pandangan semacam ini pun bisa kalian dapatkan dari Hegel. Mereka mungkin juga berkata, konsistensi itu bayangan dan dari pikiran yang kerdil. Mereka akan mendapatkan ide ini dari Emerson. Mereka mungkin pula berkata, tetapi tidak mungkinkah seorang menggabungkan dan menggunakan ide-ide dari para filosof yang berbeda, menyesuaikan momennya. Mereka akan mendapatkan ide ini dari Richard Nixon, yang mengambil dari William James. Sekarang tanyakan kepada diri kalian sendiri, kalau aku tidak tertarik dengan ide-ide abstrak, mengapa aku dan semua orang terdorong untuk memakainya? Faktanya adalah ide-ide abstrak itu merupakan kesatuan konseptual yang merangkum sejumlah fakta konkret, dan tanpa ide-ide abstrak kalian tidak akan bisa mengolah dunia konkret, nyata, problem sehari-hari. Tanpa ide-ide abstrak kalian akan seperti bayi baru lahir yang merasa setiap hal adalah baru dan segala hal adalah fenomena yang belum diketahui sebelumnya. Perbedaan antara wilayah mental bayi dan kalian terdapat dalam jumlah kesatuan konsep abstrak yang dilakukan oleh pikiran kalian. Kalian tidak memiliki pilihan selain keharusan untuk mengintegrasikan pengamatan, pengalaman, juga pengetahuan kalian menjadi satu ide-ide abstrak, yaitu menjadi prinsip-prinsip dasar. Kalian hanya bisa menentukan apakah prinsip-prinsip tersebut benar atau salah. Baik prinsip-prinsip tersebut mempresentasikan kepercayaan atau keyakinan rasional kalian, atau satu kumpulan ide yang kalian ambil secara acak, yang sumber, validitas, konteks, dan konsekuensinya kalian tidak tahu. Ide-ide yang sering kalian mungkin akan kalian lepaskan seperti kentang panas dibandingkan kalau kalian tahu semua sebelumnya. Namun prinsip-prinsip yang kalian terima itu baik secara sadar atau tidak mungkin bertabrakan dengan prinsip orang lain. Semua prinsip yang bertabrakan itu pun harus kalian integrasikan. Apa yang mengintegrasikannya?
filsafat. Sistem filsafat adalah satu pandangan yang integratif mengenai realitas. Sebagai manusia, mau atau tidak, kalian akan mendapati fakta bahwa kalian memerlukan filsafat. Kalian hanya bisa memilih untuk memahami filosofi hidupmu secara sadar, rasional, teratur, logis, dan cermat. Atau biarkan alam bawah sadarmu menimbun tumpukan sampah pemikiran yang tidak sadar. Generalisasi yang keliru, slogan-slogan yang tidak jelas, keyakinan yang tidak teridentifikasi, keraguan dan ketakutan yang berkumpul menjadi satu, lalu dengan diwadahi oleh pikiran bawah sadarmu. Tumpukan sampah itu menjadi jenis filsafat yang berubah menjadi satu barang yang berat dan keras bernama self-doubt, kebimbangan. Seperti sebongkah batu besi rantai yang menggelayut di tempat di mana sayap-sayap pemikiranmu seharusnya tumbuh dan terbang. Kamu mungkin berkata, sebagaimana banyak orang lain, tidakkah mudah untuk selalu bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang abstrak? Ya, memang tidak mudah, namun betapa lebih susahnya melakukan sesuatu tanpa tahu apa hakikatnya yang kita lakukan itu, bukan? Pikiran bawah sadarmu itu seperti komputer, bahkan lebih kompleks dibandingkan komputer yang dibuat manusia dan fungsi utamanya adalah mengintegrasikan ide-idemu. Siapa yang memprogramnya? Pemikiran sadarmu. Kalau kamu tidak peduli dan tidak memiliki keyakinan, kesadaranmu akan diprogram secara acak sehingga dapat membawamu pada ide-ide yang secara tidak sadar kamu terima. Di sisi lain, komputermu selalu melahirkan hasil printout setiap hari dan setiap jam sesuai dengan emosi-emosi yang kamu rasakan, menanggapi segala sesuatu di sekelilingmu dan mengukur sesuai standar nilaimu. Kalau kamu memprogram komputermu dengan pemikiran yang sadar, kamu akan tahu ciri-ciri dari emosi dan nilai yang kamu miliki. Namun jika kamu tidak menyadarinya, kamu tidak akan tahu. Banyak orang, khususnya pada saat ini, mengklaim bahwa seorang tidak bisa hidup hanya dengan logika belaka. Ada elemen-elemen emosi bersifat alami yang harus diperhatikan dan harus dipahami berdasarkan arahan emosi pula. Ya, seperti itulah para astronot dalam ceritaku di awal tadi. Kelucuannya terletak pada dirinya sendiri, pada mereka sendiri. Nilai-nilai yang diyakini seseorang dan emosinya itu ditentukan oleh pandangan utamanya tentang kehidupan. Programmer utama bagi dunia bawah sadarnya adalah filsafat. Sedangkan ilmu pengetahuan menurut para emosionalis tidak mampu mempengaruhi misteri tersembunyi dari emosi-emosi mereka. Kualitas output dari satu komputer ditentukan oleh kualitas inputnya. Kalau bawah sadarmu diprogram secara asal-asalan, hasilnya pun demikian. Kalian mungkin pernah mendengar istilah komputer GIGO, yang berarti garbage in, garbage out. Kalau sampah yang dimasukkan, keluarnya pun sampah. Rumus yang sama bisa diterapkan dalam hubungan antara pemikiran manusia dan emosi-emosinya. Seorang yang disetir oleh emosinya itu seperti seorang yang disetir oleh komputer yang printoutnya tidak bisa ia baca sendiri. Ia tidak tahu apakah programnya benar atau salah, tepat atau tidak. Apakah program itu diatur untuk membawanya menuju kesuksesan ataukah kehancuran? Apakah program itu mendukung cita-citanya ataukah menghasilkan hal-hal buruk yang tidak bisa dikenali? Orang semacam ini buta dalam dua hal, buta menghadapi dunia di sekelilingnya dan buta menghadapi dirinya sendiri. Mereka juga tidak mampu menangkap realitas dan motif hidupnya sendiri. Ia juga terus-menerus mendapat teror dari dua kebutaan ini. Emosi itu bukanlah perangkat dari kesadaran. Orang yang tidak tertarik dengan filsafat justru sangat membutuhkannya, karena mereka sangat lemah di hadapan kekuatan filsafat. Orang yang tidak tertarik dengan filsafat menyerap prinsip-prinsip hidupnya dari budaya di sekelilingnya, dari sekolah, kampus, buku, majalah, surat kabar, film, televisi, dan sebagainya. Siapakah yang menentukan corak budaya? Sekelompok kecil orang terlatih, para filosof, sementara itu orang lain hanyalah mengikuti mereka, baik dengan yakin maupun dengan abai. Selama sekitar 200 tahun di bawah pengaruh Immanuel Kant, tren dominan filsafat mengarah pada satu tujuan tunggal, kehancuran akal manusia dan kepercayaannya pada kekuatan nalar. Saat ini kita menyaksikan puncak dari kecenderungan tersebut. Saat seseorang mengabaikan akal, mereka akan mendapati bahwa emosi tidak bisa menuntun mereka. Mereka juga dapat merasakan bahwa tidak ada emosi yang bisa menyelamatkan seseorang. Teror. Penyebaran narkoba di kalangan anak muda membangkitkan kembali metode intelektual pada masa kini, menampakkan tidak berdayanya dunia mental manusia yang kehilangan
perangkat nalar dan melarikan diri dari realitas, dari teror ketidakberdayaan mereka menuju hakikat keberadaan mereka. Lihatlah ketakutan anak-anak muda zaman sekarang untuk merdeka dan bagaimana fanatiknya mereka untuk bergantung pada sesuatu, meletakkan diri mereka pada kelompok, grup, atau geng. Sebagian besar dari mereka belum pernah mendengar tentang filsafat. Namun mereka merasa membutuhkan satu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani mereka tanyakan. Lalu mereka berharap kelompok yang mereka ikuti akan menjawab pertanyaan, bagaimana cara untuk hidup? Mereka semua siap untuk disetir siapapun, dokter, dukun, guru, atau diktator. Satu hal yang paling berbahaya yang bisa dilakukan seseorang adalah menyerahkan kebebasan moralnya kepada orang lain, seperti para astronot dalam ceritaku di atas. Mereka tidak tahu apakah yang datang itu manusia atau bukan, meskipun berjalan dengan dua kaki. Sekarang mungkin kalian bertanya lagi, kalau filsafat bisa juga merusak, mengapa seorang harus mempelajarinya? Maksudnya, mengapa seorang harus belajar teori-teori filsafat yang pada saat ini jelas-jelas keliru, tidak masuk akal, dan tidak berhubungan dengan kehidupan nyata? Jawabanku adalah untuk melindungi diri, untuk membela kebenaran, keadilan, kebebasan, dan nilai-nilai apapun yang kini kamu yakini atau pernah kamu yakini sebelumnya. Tidak semua filosof itu rusak, meskipun beberapa di antaranya demikian, khususnya dalam sejarah filsafat modern. Di sisi lain, ingatlah bahwa pada awal setiap pencapaian peradaban seperti sains, teknologi, kemajuan, kebebasan, di dasar setiap nilai yang kita nikmati hari ini termasuk lahirnya negara ini, kita akan mendapati seorang yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu, Aristoteles. Kalau kalian hanya merasakan kebosanan saat membaca teori-teori tidak masuk akal dari beberapa filosof, kalian akan mendapatkan simpatiku yang paling dalam. Namun, kalau kalian membuangnya dengan berkata, mengapa aku mengkaji hal-hal yang aku tahu itu tidak masuk akal, kalian keliru. Menurutmu, itu tidak masuk akal, namun sebenarnya kamu tidak tahu, padahal mungkin kamu menerima semua kesimpulan, menyetujui semua kalimat yang diutarakan oleh para filosof tersebut, dan mungkin kamu juga tidak mampu membantah mereka. Hal yang kamu anggap tidak masuk akal itu sebenarnya berhubungan dengan isu-isu paling penting, hidup mati dan eksistensi manusia. Di dasar semua teori filsafat terdapat satu kandungan penting, yaitu satu kebutuhan dasar seseorang untuk sadar bahwa beberapa teori berusaha mencari kejelasan. Sementara itu, teori yang lain malah semakin menyembunyikan, merusak, dan menghalangi orang untuk dapat menemukannya. Pertempuran para filosof adalah pertarungan antar pemikiran. Kalau kamu tidak memahami apapun tentang teori-teori mereka, kamu pun tidak akan terlindungi dari teori-teori paling buruk dari mereka. Cara terbaik untuk belajar filsafat adalah dengan mendekatinya. Seperti pendekatan seorang detektif dalam cerita-cerita. Ikutilah setiap jejak, bukti atau implikasi untuk menemukan siapa pembunuh dan siapa pahlawannya. Kriteria pencarian itu ada dalam dua pertanyaan, mengapa dan bagaimana. Kalau satu kecenderungan tampaknya benar, tanyakan mengapa. Kalau kecenderungan yang lain agaknya salah, tanyakan juga mengapa dan bagaimana duduk persoalan semua itu. Kalian tidak akan mendapatkan semua jawaban dengan seketika, namun kalian akan memperoleh satu karakter diri yang sangat berharga, kemampuan untuk berpikir tentang hal-hal penting atau esensial. Tidak ada hal satupun yang diperoleh seorang secara otomatis, baik itu terkait pengetahuan, rasa percaya diri, kepekaan batin, maupun cara yang benar untuk menggunakan akal pikiran. Setiap nilai yang diinginkan atau dibutuhkan harus ditemukan, dipelajari, dan diraih, bahkan termasuk cara berdiri yang benar. Dalam konteks ini, aku ingin mengatakan bahwa aku selalu menghargai postur saudara sekalian, para alumni West Point. Satu postur yang menggambarkan seorang yang percaya diri, mampu mengontrol tubuhnya melalui latihan secara disiplin. Demikianlah latihan filsafat yang akan memberikan seorang satu postur intelektual yang tepat, postur yang membanggakan hasil latihan berpikir yang disiplin. Bab yang keempat, filsafat antara produk dan alat. Kamu bisa saja dibuat geleng-geleng kepala oleh berbagai ide dan pandangan para filosof. Ketika kamu bersedia menyempatkan diri menjelajahi berbagai hasanah pemikiran filsafat, baik dari buku-buku maupun orang-orang yang kamu anggap memahami pemikiran filsafat, kamu akan terkesima. Ketika paham apa yang dimaksud oleh para filosof besar dalam sejarah filsafat, kamu akan takjub. Ide-ide dan pandangan yang berani, tidak terduga, mengagetkan, bahkan dipandang sesaat oleh mayoritas orang, akan dengan mudah kamu jumpai. Paling tidak, kamu mungkin akan mendapati betapa membingungkannya pemikiran makhluk yang bernama filosof.
Bagaimana kamu tidak kaget jika tiba-tiba saja kamu membaca sebuah pandangan filosof bernama Thales yang menyatakan bahwa alam semesta ini dibuat dari bahan baku air, atau Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa sifat dasar manusia adalah saling memangsa, atau David Hume yang menyatakan bahwa segala hal metafisika, agama, dan semacamnya adalah omong kosong, hasil konstruksi gagasan manusia sendiri yang sebenarnya tidak ada, atau Nietzsche yang pernah berteriak lantang, Tuhan sudah mati, atau seorang Karl Marx yang menyatakan bahwa agama itu candu masyarakat dan menjadi penghalang bagi kaum buruh untuk menyadari posisinya serta melakukan pemberontakan kepada juragan mereka, atau Freud yang seakan berkata, sejelimet apapun kehidupan manusia, pada akhirnya muaranya pasti cuma satu, libido seksual. Pandangan-pandangan yang menabrak keyakinan umum tersebut tentu kemudian mendapat tantangan dari banyak orang dan banyak kalangan. Bahkan sangat mungkin pandangan-pandangan semacam itu membuat banyak orang tidak perlu menunggu lama untuk segera memberikan cap sesat kepada filsafat. Berbagai peristiwa dan data menunjukkan hal tersebut. Betapa banyak orang yang belum tahu banyak tentang filsafat lalu membaca 1-2 buku filsafat, merasa bahwa pemikiran para filosof itu menyimpang dari keyakinan umum yang dipegangi banyak orang. Kemudian ia pun segera memberi cap negatif pada filsafat. Apabila dicermati adanya kesenjangan pemahaman antara para filosof dan kebanyakan orang, berawal dari beberapa sebab, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seorang filosof tidak mau begitu saja menerima dan meyakini apa yang diterima dan diyakini oleh mayoritas orang. Dengan cara ini, seorang filosof selalu bertanya dan menguji ulang berbagai pandangan mapan tentang kehidupan yang oleh banyak orang dilihat sebagai sesuatu yang pasti benar. Tentu saja sikap seperti ini akan memunculkan pandangan sinis dari banyak orang karena mereka merasa sudah cukup hidup tertib bersama pandangan yang selama ini mereka yakini. Di sisi lain, biasanya pandangan yang diyakini oleh mayoritas orang sebagai sesuatu yang pasti benar tersebut dalam titik tertentu sering kehilangan relevansinya dengan dinamika hidup yang selalu berkembang. Seorang filosof yang terlatih berpikir secara radikal dan sistematis tentunya tidak sulit menemukan ketidaktepatan ini. Dapat dipastikan kemudian bahwa hasil refleksi sang filosof terhadap ketidaktepatan pandangan mayoritas tersebut akan mendapat tantangan dari banyak orang. Para filosof sebenarnya juga manusia biasa yang tidak kebal dari kesalahan. Namun banyak orang tidak bisa menoleransi apa yang mereka anggap kesalahan tersebut dan mengeneralisasikan pandangan dengan menyatakan bahwa filsafat adalah bidang kajian yang sesat. Padahal jika melihat sikap mental seorang filosof, dapat dikatakan bahwa para filosof tersebut pasti akan bersedia apabila diajak berdialog secara sehat. Bahkan mereka mungkin akan sangat gembira jika ada pelurusan-pelurusan yang dilakukan secara sistematis oleh orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Dengan adanya pelurusan tersebut, perlahan para filosof dan orang-orang berseberangan pemikiran bisa bersama-sama menemukan posisi yang semakin dekat dengan kebenaran. Betapapun bagi seorang filosofis sejati, kebenaran adalah segalanya, poros bagi kehidupan dan tujuan cintanya. Yang kedua, keragaman pandangan seorang filosof yang umumnya tidak sejalan dengan keyakinan mayoritas, berawal dari konteks kehidupan sang filosof itu sendiri, baik konteks sosial, psikologis, maupun sejarah hidupnya. Setiap orang, baik itu filosof atau bukan, pada dasarnya adalah anak zaman mereka masing-masing. Segala perangkat, bertutur, dan bernalar yang mereka miliki pada dasarnya sangat ditentukan oleh lingkungan dan pengalaman tempat ia hidup. Seorang yang hidup di pedesaan yang belum terjangkau listrik pasti hanya akan melongo dan susah memberi komentar apabila ditanya tentang televisi berwarna, DVD player, atau lemari es dan mesin cuci. Seorang yang sejak kecil terdidik dalam disiplin yang kuat pasti sangat susah hidup sesuka hati ala anak jalanan. Seorang yang sejak pendidikan dasar hingga universitas dididik dalam institusi pendidikan keagamaan tradisional pasti sangat berbeda cara berpikirnya dengan orang yang sejak kecil belajar dalam institusi pendidikan umum. Seorang yang pernah mengalami patah hati ditinggal pacarnya pasti berbeda pandangan tentang pacaran dibandingkan mereka yang belum pernah sekalipun punya pacar dan sebagainya. Manusia dalam dimensi ruang dan waktu kehidupannya jelas bersifat historis. Tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan diri dari jeratan historisitas kehidupannya. Cara seorang bertindak, bertutur, atau berkomentar pasti banyak dipengaruhi oleh latar psikologis
sosial historis kehidupannya. Demikian pula yang terjadi dengan para filosof yang memiliki ide-ide khusus tersebut. Latar psikologi sosial historis kehidupan mereka masing-masing lah yang membuat para filosof tertarik dan secara intensif membahas tema-tema tertentu, serta memberikan penilaian pula berdasarkan kacamata mereka yang tentunya banyak dipengaruhi berbagai latar tersebut. Yang ketiga, perspektif fokus, cara bernalar, dan perangkat intelijensi yang dipakai ketika seseorang membahas satu masalah sangat menentukan apakah seseorang berkesimpulan A sedangkan yang lain B. Perspektif fokus, cara bernalar, dan perangkat intelijensi merupakan 4 hal berbeda yang dipakai setiap orang untuk membahas satu permasalahan. Jelas pula perbedaan dalam pemakaian keempat aspek tersebut akan menghasilkan perbedaan dalam hasilnya. Dari mana aku memandang, kemana pandanganku tertuju, bagaimana aku merefleksikannya dalam diriku, dan alat apa yang aku pakai akan sangat menentukan seperti apa pandanganku terhadap sesuatu. Sebagaimana diketahui bahwa aspek dari mana kita melihat sesuatu dan bagian apa yang kita lihat akan menentukan wilayah mana yang terjangkau dan tidak terjangkau oleh pandangan kita. Kalau ada gadis cantik kemudian kita melihatnya ke belakang, maka yang terlihat adalah rambutnya. Kalau fokus perhatian kita adalah pada kehitaman rambutnya, panjang atau pendeknya rambut itu tidak lagi masuk sebagai pembahasan. Hal yang sama juga terjadi dalam semua hal. Misalnya, bagaimana komentar kita tentang pemerintah dari sudut pandang seorang agamawan pada aspek moralitasnya. Atau bagaimana pandangan kita tentang pemerintah sebagai seorang mahasiswa pada aspek penegakan hukum. Cara bernalar dan perangkat intelijensi yang digunakan juga tidak boleh dilupakan. Orang yang cenderung menggunakan akalnya dengan orang yang lebih percaya kepada intuisi pasti menghasilkan model pemikiran yang berbeda. Orang yang lebih percaya pada rasionya dengan orang yang lebih yakin pada pembuktian empiris melalui panca indera pasti berbeda dalam cara memahami realitas. Orang yang cara berpikirnya memakai pola, misalnya hitam putih, benar salah, bisa sangat berbeda dengan orang yang berpola abu-abu, pluralis, memandang kebenaran ada banyak. Atau orang yang cara berpikirnya berawal dari realitas dulu, kemudian menyimpulkan data-data dari realitas itu pasti sangat berbeda dengan mereka yang merumuskan ideal dalam pemikiran dulu, baru mencari buktinya dalam realitas. Sangat mungkin ketika orang menuding filsafat sebagai bidang kajian yang menyeleweng dan sesat, sebenarnya yang terjadi hanyalah perbedaan perspektif. Mungkin mayoritas orang memakai perspektif tertentu dan memfokuskan perhatian pada hal tertentu. Sementara itu, sang filosof sendiri memakai perspektif berbeda dan memfokuskan perhatiannya pada bagian yang lain. Atau mungkin kebanyakan orang sekedar hidup mengandalkan intuisi maupun nalurinya saja. Sedangkan sang filosof mengandalkan rasio untuk mencari jawaban sendiri. Untuk memperjelas hal ini, kita bisa melihat misalnya pandangan Nietzsche bahwasanya agama hanya bagi orang bermental budak yang pasrah dan layak ditindas. Kalangan beragama pasti murka dengan pandangan tersebut. Namun, kalau kita mau mencermati perspektif fokus, cara bernalar, serta perangkat intelijensi yang dipakai oleh Nietzsche, sangat mungkin kemurkaan itu akan berkurang. Mungkin yang dilihat oleh Nietzsche saat itu adalah kondisi ketika umat beragama bersikap fatalis. Segala hal diserahkan kepada Tuhan atau agama. Dalam hal ini, Nietzsche melihat bahwa gereja di kalangan Kristen pada abad pertengahan telah mendominasi hampir segala segi kehidupan. Tidak heran jika kemudian Nietzsche ingin memberontak seakan-akan ia berteriak, kalau dengan agama manusia menjadi tumpul, tidak kreatif, malas, dan cengeng, maka nggak usah beragama saja. Ia pun meneriakkan suatu ungkapan yang terkenal dengan kontroversial berbunyi, Tuhan telah mati. Kalau kita mau jujur, harus diakui bahwa dalam beragama kita sering menjadi cengeng, mudah menyerah dan memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Kalau kita miskin, kita akan bilang bahwa menjadi miskin sudah takdir Tuhan. Kalau kita kalah bersaing, kita akan beralasan bahwa Tuhan belum menghendaki kita menang dan bukannya berusaha mengevaluasi mengapa kita kalah. Kalau lamaran kerja ditolak, kita akan beralasan bahwa rezeki itu sudah diatur Tuhan, sehingga tinggal tunggu saja dengan sabar. Mungkin mental cengeng seperti itulah yang menjadi fokus perhatian Nietzsche dan membuatnya gelisah. Yang keempat adalah para filosof biasanya memakai istilah-istilah dengan arti tersendiri yang tidak sama dengan apa yang dipahami orang secara umum. Suatu kemafhuman bagi semua orang bahwa dalam dunia filsafat terdapat banyak sekali istilah teknis yang sukar dipahami. Masing-masing filosof memiliki pengertian tersendiri yang tidak bisa dijelaskan secara ringkas. Ada kalanya sekedar menjelaskan satu istilah saja diperlukan berjilid-jilid buku untuk menjelaskannya.
Uniknya, seringkali istilah-istilah yang dipakai itu adalah istilah-istilah yang sudah populer dalam kesehariannya, hanya saja diberi pengertian yang baru. Istilah-istilah dengan pengertian baru itulah yang terbukti sering menimbulkan salah paham apabila tidak dipelajari secara serius. Istilah-istilah seperti agama, cinta, kebijaksanaan, kebajikan, sekuler, dan sebagainya bisa saja oleh para filosof diartikan dengan sangat berbeda. Ketika orang lain tidak tahu menahu dengan pemaknaan baru yang dipakai oleh para filosof itu membaca karya-karya mereka. Tidak mengherankan apabila kemudian muncul berbagai serangan yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Entah siapa yang perlu diluruskan dalam hal ini. Apakah para filosofnya yang dilarang memakai istilah-istilah yang sudah populer atau para pengkaji filsafat yang harus hati-hati dalam memahami istilah-istilah tersebut. Namun yang jelas, kesalahpahaman semacam itu sering terjadi. Dampak dari kesalahpahaman terhadap porsi dan proporsi kajian filsafat di atas pada akhirnya membawa satu dampak yang serius, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan antara filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai alat. Hakikat filsafat sebenarnya hanyalah sebuah alat, cara, dan bukan tujuan. Filsafat pada dasarnya adalah alat untuk menguji hidup, alat untuk refleksi terhadap berbagai problem kehidupan. Filsafat adalah alat untuk mencapai kebenaran. Filsafat adalah kapal yang berlayar di tengah gelombang kehidupan menuju pelabuhan yang bernama kebenaran. Di sisi lain, apabila melihat kondisi manusia yang memiliki banyak titik kelemahan serta bersifat historis dan dinamis, dalam menggunakan alat yang bernama filsafat itu, orang sangat mungkin sampai pada pelabuhan yang berbeda. Hal itu disebabkan berbagai faktor tersebut sangat mempengaruhi perjalanan kapal yang bernama filsafat. Dengan filsafat, orang bisa sampai pada kesimpulannya sendiri dan menjadi seorang yang sangat religius. Dengan filsafat yang sama pun orang bisa sampai pada kesimpulannya sendiri dan menjadi orang yang ateis. Kalau kita objektif dalam menilai, sebenarnya para penghuni dunia filsafat itu tidak melulu orang-orang urakan atau hidup semaunya sendiri yang tidak percaya Tuhan, yang mendewakan rasio saja, atau yang meletakkan manusia sebagai yang maha kuasa. Masih banyak di antara para penghuni dunia filsafat yang berpandangan dan bergaya hidup sebaliknya. Bukti yang paling terlihat nyata pada para filosof yang berasal dari agama formal tertentu. Mereka adalah orang yang hidup dan bernalar ala seorang filosof. Tetapi tetap kuat memegangi tuntunan agama. Bahkan ada kalanya mereka dengan filsafatnya mampu menemukan bukti-bukti yang memperkuat keberagamaannya. Kalau diibaratkan filsafat itu seperti pisau, dengan pisau yang sama kita bisa membunuh orang atau mengupas apel. Kalau diibaratkan filsafat itu serupa nuklir, dengan nuklir yang sama kita bisa membuat pembangkit listrik atau menghancurkan dunia. Kalau diibaratkan filsafat itu adalah mobil, dengan mobil yang sama kita bisa pergi ke kompleks pelacuran atau ke masjid. Nah, apakah kalau kemudian pisau dipakai untuk membunuh, nuklir dipakai untuk menghancurkan dunia, dan mobil dipakai untuk pergi ke kompleks pelacuran, kita akan menyalahkan pisau, nuklir, dan mobil tersebut? Kita harus bisa membedakan antara produk dan alat. Berbagai pandangan dan pemikiran filsafat yang sama selama ini kita anggap menyeleweng adalah produk. Sementara itu, perangkat refleksi yang sama disarankan oleh filsafat dan kemudian dipakai oleh mereka itulah alat. Dan jangan takut, dengan memakai perangkat berefleksi yang sama, kita tidak pasti akan menghasilkan produk yang sama seperti mereka. Kita tidak sama dengan mereka, kita punya hidup sendiri, kita punya perspektif, fokus, serta bernalar dan pilihan perangkat intelijensi yang tidak harus sama dengan mereka. Ketakutan yang juga melanda beberapa orang terhadap filsafat seringkali adalah ketakutan untuk tersesat atau terjebak ke dalam lubang yang sama, seperti orang-orang yang mereka anggap sesat. Sesungguhnya setiap orang, sebagaimana dibahas sebelumnya, adalah anak zamannya sendiri. Setiap orang punya asumsi-asumsi dan pandangan hidup sendiri yang berawal dari konteks tempat ia hidup. Asumsi-asumsi itulah yang kemudian akan menuntun setiap orang kepada perspektif, fokus, cara bernalar, dan pilihan intelijensi yang tidak sama satu sama lain, karena keempat aspek tersebut tidak sama. Produk yang akan dihasilkan pasti juga tidaklah sama. Maka berfilsafat, siapa takut? Bab yang kelima, menjadi bijaksana dengan filsafat. Banyak orang yang menilai bahwa mendalami filsafat atau menghayati hidup ala seorang filosof itu adalah sesuatu yang kurang kerjaan, melangit, tidak realistis, terlalu bulet, dan muter-muter.
neko-neko dan tidak jelas maunya, bikin pusing, membikin susah hal-hal mudah, dan lain sejenisnya. Ada sebuah cerita dari filosof bernama Bertrand Russell tentang betapa menjengkelkannya seorang filosof itu. Seorang lelaki berdiri di ujung jalan yang bercabang. Ia bertanya kepada seorang filosof yang ada berdiri di sana, "Jalan mana yang menuju kota A?" Sang filosof menjawab, "Maksudnya salah satu dari dua jalan ini?" "Ya, ya." "Dan Anda ingin ke kota A?" Tanya sang filosof lagi. "Ya, ya." "Berarti Anda ingin mengikuti salah satu dari dua jalan ini untuk menuju kota A?" Karena mulai tidak sabar, lelaki itu berkata, "Iya, jalan mana yang menuju kota A?" "Mengapa Anda yakin kalau salah satu dari dua jalan ini menuju kota A?" Tanya filosof itu lagi. Lelaki itu pun kehilangan kesabarannya dan berkata dengan nada agak tinggi, "Anda tahu atau tidak?" "Tidak." Harus diakui bahwa betapa kesan miring terhadap filsafat bukannya tanpa alasan. Beberapa fakta dan fenomena yang muncul dalam ranah filsafat memang bisa mengundang komentar-komentar tersebut. Namun perlu dicatat bahwa seandainya pun ada kesan filsafat itu ruwet atau tidak karuan, hal itu biasanya berawal dari misi dan tujuan filsafat, yakni untuk menggali dan memahami sesuatu secara komprehensif dan mendalam. Di sisi lain, sebagian besar manusia lebih suka berpola pikir praktis dan sederhana. Tidak mengherankan jika kemudian apa yang dilakukan oleh filsafat itu dipandang sebagai cari-cari masalah belaka. Persepsi miring terhadap tersebut apabila dicermati bisa berarti dua hal. Pertama, persepsi tersebut bisa jadi merupakan sebentuk kegagalan para filosof dalam menjalankan visi dan misi kefilsafatan. Sebagaimana dipaparkan di muka, filsafat pada awalnya bertujuan untuk menjernihkan dan meluruskan berbagai dimensi kehidupan manusia yang berjalan secara tidak seharusnya. Kedua, berkembangnya sikap apatis dan apologis bahwa filsafat itu ruwet dan sia-sia saja, sehingga membuat banyak orang enggan dan merasa alergi dengan filsafat tanpa tahu secara pasti apa dan bagaimana filsafat itu. Apabila dilacak dari akar katanya filosofia, filsafat sering didefinisikan secara ringkas sebagai cinta kebijaksanaan. Definisi tersebut penting untuk dicatat, khususnya bagi orang yang salah persepsi sejak awal. Jadi, filsafat pada awalnya adalah bentuk rasa cinta kepada kebijaksanaan, bukan kepada rasio, bukan kepada kerumitan berpikir, atau bukan kepada segala alur logika yang jelimet. Meskipun hal-hal tersebut sekali juga terlibat, tetapi tetap dalam kerangka aslinya, yakni kerangka kebijaksanaan. Apakah kebijaksanaan itu? Mungkin kita agak sulit untuk memahami secara tepat maknanya karena ternyata kata tersebut sering dimanipulasi untuk meredam protes atau sebagai strategi untuk lepas dari tanggung jawab. Pemerintah sering memakai kata kebijaksanaan misalnya ketika ingin menaikkan harga BBM atau menyuruh orang membayar pajak. Lihatlah misalnya headline sebuah surat kabar yang bertuliskan pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan baru menaikkan harga BBM, atau spanduk besar di tepi jalan, orang bijak taat pajak, dan yang semacamnya. Contoh lain misalnya ketika seorang mahasiswa mendapat nilai rendah dari dosen atau pengangguran yang melamar pekerjaan dan ditolak, kemudian merengek, "Mohon kebijaksanaannya, Pak." Kebijaksanaan atau biasa juga disebut wisdom memang berkonotasi sangat positif dalam keseharian kita, walaupun jelas tidak banyak orang yang berusaha secara intensif melacak apa yang dimaksud dengan kebijaksanaan itu. Kata tersebut dalam kesehariannya lebih sering diartikan sebagai kebaikan praktis, kemurahan hati, atau tindakan yang mempertimbangkan kepentingan dan keinginan orang lain. Pemaknaan seperti itu tentunya tidak salah, meskipun harus diakui masih terasa reduktif. Dalam Oxford Dictionary, kata wisdom atau kebijaksanaan antara lain diartikan sebagai experience and knowledge together with the power of applying them critically or practically. Pengalaman dan pengetahuan sekaligus diiringi kemampuan untuk menjalankan baik secara kritis maupun praktis. Perhatikanlah, dari definisi tersebut kita bisa menemukan setidaknya 4 kata kunci untuk memahami kebijaksanaan, yaitu pengalaman, pengetahuan, kritis, dan praktis. Definisi tersebut menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan kebijaksanaan itu pada dasarnya adalah sebuah tindakan yang diawali dengan usaha untuk berpikir secara jernih dan kritis, serta mempertimbangkan pengalaman yang pernah dirasakan. Ringkasnya, sebuah tindakan termasuk kategori
Bijaksana jika tindakan itu diawali dengan langkah berpikir dulu secara jernih, kritis, dan sistematis. Selain itu, dalam aktivitas berpikir tersebut juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang pernah dirasakan sebelumnya, sehingga akhirnya memutuskan tindakan seperti apa yang harus dilakukan. Seorang teolog filosof bernama Reinhold Niebuhr pernah berdoa meminta kebijaksanaan seperti ini. God, give us the serenity to accept what cannot be changed. Give us the courage to change what should be changed. Give us the wisdom to distinct on one from the other. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami ketabahan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Berikanlah kepada kami keberanian untuk mengubah apa yang harus diubah. Berikanlah kepada kami kebijaksanaan untuk membedakan salah satu dari keduanya. Menarik sekali apabila kita mencermati ungkapan doa Niebuhr. Dalam doanya, ia seakan mengingatkan bahwa hidup ini pada dasarnya berisi dua hal. Pertama, segala yang tidak bisa diubah seperti takdir, kepastian Tuhan, mengapa aku lahir di Mojokerto, mengapa bapakku A dan ibuku B, mengapa aku tidak secantik artis A dan tidak segagah bintang film B, dan sebagainya. Semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa diubah. Untuk menghadapinya, kita bisa memohon ketabahan dan kekuatan untuk menerima. Di sisi lain ada pula dimensi kedua, yaitu segala hal yang seharusnya kita ubah karena berada dalam jangkauan kita. Misalnya, mengapa aku sering bohong, mengapa aku malas bekerja, mengapa aku kalau bicara kasar, dan lain sejenisnya. Hal-hal seperti itu sebenarnya berada dalam jangkauan kita untuk mengubahnya. Maka untuk menghadapi hal semacam itu, kita meminta kepada Tuhan berupa kemauan, keberanian, dan kemauan untuk mengubahnya. Nah, pasti kemudian muncul pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara hal mana yang harus diubah dan hal mana yang harus diterima begitu saja? Adakah kriteria-kriteria tertentu? Problem inilah yang kiranya sangat paling berat karena ternyata tidak banyak orang yang tahu hal mana di dalam hidupnya yang harus diubah atau yang seharusnya diterima begitu saja. Kesalahan deteksi atas masalah tersebut seringkali berakibat fatal. Jika hal yang seharusnya diterima begitu saja tetapi justru diupayakan untuk diubah atau sebaliknya, pasti akan munculkan kekacauan, kekecewaan, bahkan keputusasaan. Karena itulah setiap orang memerlukan kebijaksanaan, satu kata yang harus kita cintai sebagai syarat minimal yang menjadi penghuni dunia filsafat. Hidup secara bijaksana sebenarnya hidup dalam kondisi dan posisi yang pas. Pas di sini dapat diartikan sebagai gaya hidup yang tidak kurang dan tidak lebih. Pas juga berarti bagaimana kita hidup tanpa melampaui batas-batas kewajaran sekaligus bisa memaksimalkan segala potensi yang kita miliki. Gampangnya, hidup secara bijaksana dalam arti pas adalah bagaimana cara menjadi manusia yang sebenarnya. Dalam banyak pemikiran besar dan termasuk juga dalam ajaran banyak agama, cara hidup yang pas sering disimbolkan sebagai posisi tengah. Sebaik-baik urusan adalah tengah-tengahnya. Posisi tengah maksudnya adalah posisi yang seimbang, proporsional, adil, tidak berlebihan. Di sisi lain, menjadi bijaksana juga berarti menjadi tahu serta paham porsi dan posisinya dalam kehidupan. Siapa saya, mengapa saya ada, apa tujuan saya, mengapa saya ada di sini, apa yang harus saya lakukan di sini. Pikirkanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut lalu cari jawabannya. Apabila telah menemukan jawaban yang tepat, kita harus bertindak dan berperilaku berdasarkan jawaban yang kita temui itu secara tepat, tanpa berlebihan. Apabila kita jeli, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan awal di dunia filsafat sebagaimana disebut di bagian awal buku ini. Setiap orang adalah individu yang unik, serta memiliki karakter dan ciri khas sendiri-sendiri. Namun setiap orang juga tidak hidup sendiri. Ia pasti berhubungan dengan individu lain dalam masyarakatnya. Ia berhubungan dengan lingkungan semesta tempat kehidupannya. Ia juga berhubungan dengan misteri-misteri kehidupan yang tidak semua bisa dipahaminya, seperti agama, Tuhan, dan sebagainya. Dalam posisi seperti itu, tentunya setiap orang kemudian dituntut untuk mampu memosisikan dirinya secara proporsional, tahu batas antara dirinya dan hal-hal lain di luar dirinya, serta bertindak dan berperilaku secara tepat dalam kerangka batas yang dimilikinya tersebut. Itulah kebijaksanaan. Kondisi semacam itu meniscayakan kemampuan manusia dalam dua hal. Pertama, kemampuan refleksi, bernalar dengan menggunakan segenap kemampuan intelijensinya untuk merumuskan posisi dan peran apa yang harus ia mainkan dalam kehidupan.
Dalam rangka refleksi tersebut, seorang dituntut tidak hanya mampu mendayagunakan akal pikirannya belaka, namun ia juga dituntut mengoptimalkan segenap daya intelijensi yang ia miliki, seperti intuisi, naluri, hati nurani, dan pengalaman hidup yang pernah ia alami. Kedua, kemampuan memutuskan dan selanjutnya menjalankan keputusan tersebut dalam tindakan nyata berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan sebelumnya dan mempertimbangkan pula konteks tempat tindakan tersebut akan dilakukan. Ada satu hal lagi yang perlu dicermati dalam proses refleksi sebelum melakukan tindakan tersebut, yaitu mempertimbangkan konsekuensi, dampak atau akibat dari tindakan yang akan diambil. Ketika seorang melakukan refleksi demi satu aksi tertentu, dalam refleksi tersebut, seorang harus melibatkan pengalaman masa lalunya. Selain itu, ia juga harus melibatkan prediksi-prediksi atas konsekuensi yang harus ditanggung jika tindakan tersebut kemudian diputuskan untuk dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat bahwa ketika satu tindakan sudah diambil, pertanggungjawaban harus dibuat. Apabila seorang memutuskan satu tindakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, ia akan kesusahan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Seandainya terjadi sesuatu di luar penghitungannya, disinilah perlunya pertimbangan masa lalu terhadap seperti tersebut di atas, di samping sebagai masukan alternatif tentang tindakan apa yang harus diambil atau tidak diambil. Juga sebagai pelajaran tentang konsekuensi apa saja yang mungkin muncul dari satu tindakan tertentu. Kemampuan refleksi dan kemampuan aplikasi di atas apabila dirujukan dengan situasi manusia senantiasa dinamis, maka akan membawa kita pada satu kesimpulan bahwa kegiatan merefleksi, memutuskan, dan melakukan tindakan nyata tersebut juga beraspek progresif, dalam arti harus selalu dilakukan dari waktu ke waktu. Kehidupan manusia senantiasa berkembang dan perubahan demi perubahan senantiasa terjadi. Akibatnya, apabila di satu titik saja kita berhenti sebentar, bisa dipastikan bahwa kita akan tertinggal oleh dinamika zaman. Konsekuensinya, refleksi dan penetapan keputusan terhadap berbagai aspek kehidupan kita harus pula dilakukan secara terus-menerus agar tidak kehilangan relevansinya dengan dinamika zaman. Apa yang kita putuskan hari ini sebagai hal yang tepat dan benar, bisa jadi esok hari sudah tidak lagi sesuai. Apa yang kita anggap sudah tepat dan selayaknya demikian pada saat ini, bisa jadi beberapa saat lagi sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, sebentuk kebijaksanaan pada masa lalu tidak selalu berarti kebijaksanaan juga pada masa kini. Di samping waktu, ruang jaga termasuk faktor yang harus dipertimbangkan dalam menerapkan gaya hidup pas. Jika dalam perspektif waktu, orang harus menyadari bahwa kebijaksanaan dan dalam waktu tertentu bisa jadi bukan merupakan kebijaksanaan dalam waktu yang lain. Dalam perspektif ruang, harus disadari pula bahwasanya kebijaksanaan di tempat tertentu belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain. Kebijaksanaan di kota A mungkin merupakan penindasan di kota B. Kebijaksanaan bagi seorang dewasa bisa jadi merupakan satu pembebanan bagi anak-anak. Kebijaksanaan bagi seorang wanita bisa merupakan pelecehan jika diterapkan kepada laki-laki. Maka dalam menemukan posisi dan keputusan yang pas, seorang benar-benar dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi pertimbangan penalaran dan prediksinya. Di sisi lain, apabila melihat betapa kemampuan dan potensi intelijensi manusia itu tidak hanya satu, dalam kerangka kebijaksanaan, seorang juga harus secara pas menentukan perangkat intelijensi mana yang harus dipakainya. Menurut Akharis Zubair dalam bukunya Dimensi Etik dan Estetik Pengetahuan Manusia, manusia itu secara normal memiliki 5 alat yang menjadi sumber pengetahuan dalam kehidupannya. Kelimanya adalah indera, naluri, rasio, nurani, dan intuisi. Kelima alat tersebut memiliki fungsi, bentuk, dan jenis sumbangan pengetahuan yang berbeda-beda. Indra menggarap wilayah fisikal material. Naluri menggarap potensi kemanusiaan untuk memahami pengetahuan tentang hidup dan kehidupan. Rasio bekerja dalam wilayah pemahaman proses, sebab musabab, dan abstraksi. Nurani merupakan potensi manusia dalam pemahaman martabatnya sebagai makhluk spiritual serta pemahaman akan moralitas. Intuisi adalah potensi manusia untuk memahami dimensi transenden dalam kehidupannya. Kapan seorang harus menggunakan rasionya, kapan ia cukup memakai indranya, atau kapan pengetahuan intuitif diperlukan, semuanya memerlukan kebijaksanaan dalam memutuskannya. Pada banyak kasus, berbagai keruwetan terjadi karena banyak orang tidak mampu memilah dan memilih perangkat pengetahuan yang harus ia pakai. Ada kalanya wilayah moralitas dipahami dengan rasio, wilayah intuitif dipahami secara indriawi, atau wilayah naluri untuk bertahan hidup dipahami secara matematis. Tentu saja cara pandang yang salah wilayah itu tidak sama dengan
tidak sama sekali tidak berguna. Hal itu disebabkan dengan cara pandang yang beragam. Akan muncul pula banyak pengetahuan dan horizon baru. Namun harus diakui juga bahwa salah wilayah tersebut apabila jika kemudian dilanjutkan dengan aplikasi praktis pada gilirannya akan masuk kategori tidak bijaksana. Ketika kita menjumpai anak-anak jalanan yang mengemis, ketika kita melihat seseorang yang tidak mau makan 3 hari, kemudian mencuri makanan tetangganya, ketika kita mendapat telepon dari ibu yang jauh di sana, karena ia merasa mendapat firasat buruk mengenai kita, ketika ada teman kita yang mengumpulkan uang untuk biaya operasi plastik, agar wajahnya mirip bintang film, dan sebagainya. Bagaimana reaksi kita? Apa komentar kita? Perangkat pengetahuan apa yang akan kita pakai? Ironis sekali jika melihat bahwa dalam sejarah manusia, pemanfaatan sebagai potensi yang dimiliki manusia ternyata tidak maksimal. Dalam periode sejarah atau wilayah geografis tertentu, biasanya selalu saja salah satu alat yang mendapat prioritas utama, sedangkan perangkat yang lain tidak terurus. Timur terkenal dengan intuisinya, Barat terkenal dengan rasionalnya. Para ilmuwan terkenal dengan rasional, indriawi, ilmiahnya, dan rohaniwan terkenal dengan spiritual, intuitifnya. Dapat dipastikan bahwa ketika sebuah gaya berpikir tertentu menjadi populer atau menjadi paradigma, gaya berpikir dan cara bernalar yang lain akan tersisih atau dianggap tidak kompeten. Ringkasnya, makhluk bernama manusia yang sudah mengeksplorasi luar angkasa itu ternyata masih belum optimal mengenai mendayagunakan potensi dirinya. Akan halnya filsafat sendiri yang pada mulanya merupakan sebentuk cinta kebijaksanaan, pada perkembangannya hingga saat ini sering menjadi tidak bijaksana karena terlalu dikonotasikan sebagai kemampuan berefleksi secara rasional dan meremehkan perangkat berefleksi yang lain. Tidak mengherankan apabila kemudian cita-cita universalitas dan komprehensivitas pemikiran-pemikiran kefilsafatan menjadi sangat artifisial. Dari totalitas intelijensi manusia tidak hanya satu tersebut, kemudian direduksi menjadi satu fakultas saja, yaitu fakultas rasional. Apakah tidak ada filosof yang menggarap wilayah lain? Ada, jelas ada. Namun lagi-lagi para filosof tersebut juga terjebak pada lubang yang sama, yaitu reduksi manusia ke dalam satu wilayah saja. Empirisme menekankan pada pengetahuan indriawi, intuisionisme memfokuskan pada intuisi saja. Demikian pula dengan filosof yang menggarap wilayah nurani dalam filsafat moral atau insting naluriah untuk hidup. Sebenarnya tidak salah karena kondisi kodrati manusia bagi seorang untuk hanya bisa melihat dari satu perspektif tetapi ketika tidak menyadari bahwa sebenarnya ia sedang memahami sesuatu dari satu perspektif saja, dan kemudian menyatakan bahwa realitas yang ia pahami secara total sebenarnya adalah seperti dalam perspektifnya. Jika hal itu yang terjadi, muncullah reduksi. Reduksi sangat memungkinkan melahirkan klaim kebenaran bahwa perspektifnya lah yang paling benar. Seorang bijaksana yang paradigma pas dituntut untuk tahu dan bisa menentukan perspektif mana yang harus dipakai untuk menghadapi persoalan tersebut. Mengapa harus perspektif ini dan bukan perspektif yang lain? Bijaksana dalam paradigma pas juga berarti tidak mengharuskan dirinya senantiasa berada dalam perspektif tersebut. Dalam kondisi dan situasi yang berbeda dengan cara pandang seperti itu, seorang yang bijaksana tidak akan terjebak pada reduksi. Ia pun sekaligus tidak melantur dengan memakai perangkat intelijensi yang tidak pada tempatnya terhadap satu masalah. Mungkin karena paradigma berpikir dan bertindak bijaksana secara pas itulah yang membuat banyak orang merindukan filsafat pada saat ini. Kerinduan yang mengembalikan filsafat pada makna aslinya, cinta pada kebijaksanaan, bukan sekedar cinta pada pemikiran yang rasional. Satu di antara orang-orang tersebut adalah Fridtjof Schuon, yang dalam The Transfiguration of Man berkata, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mengembalikan kata filsafat pada makna aslinya. Filsafat cinta akan kebijaksanaan, yaitu ilmu mengenai segala prinsip yang fundamental. Ilmu ini beroperasi dengan memakai juga intuisi yang merasa dan bukan semata dengan akal yang menyimpulkan.